Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Tepatnya 10 Juni, kita bersama-sama akan berdoa di dalam acara persekutuan doa pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan hari-hari bagi kita. Dan kita juga bersyukur atas pimpinan yang sudah Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk Bapak Ibu juga berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama ini. Kami anak-anak-Mu yang berdosa, tapi Engkau sudah begitu baik kepada kami. Memberikan berkat-Mu, memberikan anugerah-Mu, pertolongan-Mu, dan pimpinan-Mu. Hingga ada hari ini untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami ada dalam persekutuan doa, itu juga karena anugerah yang dari Engkau. Bila Tuhan kami boleh menaikkan setiap permohonan kami, doa-doa kami, sehingga sungguh kami merasa tenang dan sungguh kami merasa mendapat pimpinan dari Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk kita menaikkan pujian bersama-sama, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita akan tenang. Walaupun dalam keadaan suka atau duka, kita berani melangkah. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk memasuki pokok doa pertama. Kita berdoa untuk COVID-19. Pokok doa yang sangat relevan saat ini. Kita berdoa untuk para usia lanjut yang katanya rentan sekali terhadap COVID-19 ini. Karena daya tahan tubuh mereka mungkin berkurang. Mungkin tidak seperti anak-anak muda. Sebab itu kita mau meminta kepada Tuhan agar para lansia ini diberi perlindungan, diberi kebijaksanaan, sehingga dia tahu bagaimana harus bersikap untuk menjauhi corona ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Tuhan kami memohon kasih-Mu untuk kami dalam masa pandemi ini. Memang menakutkan, karena kami tidak tahu apa yang dihadapi, karena tidak terlihat secara kasat mata. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya untuk para lansia, para bapak ibu yang sudah tua, yang mungkin saat ini sudah memiliki penyakit bawaan, penyakit kronis. Jika mereka terkena dengan COVID-19, mereka akan sangat kritis, akan sangat berbahaya untuk jiwa mereka. Tuhan, kami mohon kasih-Mu
berikan hikmat bijaksana kepada para lansia ini, dan juga kepada lingkungan sekitar yang mendukung mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menjaga situasinya, sehingga mereka bisa jaga diri, sehingga dijauhkan daripada COVID-19 ini Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap sehat, boleh tetap bersuka cita, dan mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga masih berdoa untuk COVID ini. Saat ini kita mau berdoa untuk para ilmuwan, para saintis yang bertugas untuk mencari atau meneliti virus ini, sehingga mereka menemukan atau mencari lawannya atau mencari vaksinnya. Tuhan berilah kepada mereka hikmat bijaksana, sehingga sungguh kita bisa terbebas atau bisa kita mendapat obatnya untuk COVID ini. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdoa untuk para saintis. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Engkau. Kami bermohon kasih-Mu untuk para ilmuwan, para saintis yang saat ini sedang meneliti keberadaan Corona COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, supaya mereka sungguh bisa menemukan vaksin untuk melawan COVID-19 ini. Sehingga ada obat untuk kami, sehingga ada harapan untuk kami. Ya Tuhan, pada saat vaksin sudah ditemukan, juga berikan kepada setiap industri-industri farmasi ada kecukupan untuk kapasitas produksi, sehingga produksinya bisa dibuat secara massal, sehingga bisa dibagikan kepada seluruh dunia secara merata. Ya Tuhan, tolong kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini ada juga tim yang selama ini menolong kita, menolong para pasien, yaitu para dokter yang berada di garda depan. Juga para suster atau para perawat yang mereka juga harus berhadapan dengan pasien. Resiko untuk mereka sangat rentan sekali, karena mereka langsung berhadapan dengan pasien yang membawa virus corona di dalam tubuh mereka. Oleh sebab itu kita mau berdoa supaya mereka tenang bekerja dan aman bekerja dan tetap berada dalam keadaan sehat. Tuhan, kita mohon supaya ada juga kebutuhan keuangan mereka dipenuhi, sehingga mereka boleh dengan tenang, dengan penuh kasih melayani para pasien ini. Kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Engkau. Kami mau memohon kepadamu ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi para dokter, bagi para perawat, sehingga mereka boleh dengan tenang, boleh dengan sukacita, boleh dengan penuh kasih merawat para pasien, khususnya pasien corona ini. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan yang baik. Tuhan jauhkan mereka dari kontaminasi untuk virus ini, sehingga mereka boleh dengan aman, boleh dengan tenang, boleh dengan penuh sukacita dan mengasihi pasien, merawat mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga pasien pun boleh merasakan kasih Tuhan di dalam perawatan ini, dan pasien pun boleh disembuhkan karenanya. Tuhan tolong para petugas di garda kesehatan ini, mereka juga diperhatikan secara finansialnya, sehingga mereka mendapat jaminan. Mereka tidak takut karena mereka mendapat jaminan, sehingga mereka dengan tenang boleh bekerja. Keluarga mereka juga tenang, sehat. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu pujian. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap menyerahkan kepada Tuhan. Kita menaikkan jangan menyerah.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati bimbang. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu rencana pemerintah Indonesia untuk pelonggaran PSBB ini secara bertahap. Dan masyarakat diajak untuk memasuki tatanan hidup yang disebut new normal. Untuk masyarakat bersiap menghadapi new normal ini, biarlah setiap kita diberikan kerendahan hati, sehingga kita bisa taat menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, dengan segala program dan arahannya, untuk melaksanakan protokol kesehatan, yang sebetulnya sederhana, yaitu 1. Pakai masker, 2. Jaga jarak, 3. Cuci tangan, 4. Jangan berkerumun di tempat yang banyak orang, sehingga penyebaran COVID bisa diputus. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk ini, untuk kita semua ini, persiapan. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat Engkau. Kami memohon kasih-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, di mana rencana pemerintah untuk mengadakan pelonggaran PSBB, dan kita akan memasuki tahapan new normal dengan segala persyaratan atau segala arahan yang sudah dipersiapkan pemerintah. Tuhan, biarlah kepada kami semua, Engkau memberikan kepada kami hati yang rendah hati, yang bisa mengikuti arahan dan instruksi pemerintah, sehingga PSBB yang sudah dilonggarkan ini bisa berhasil, sehingga kita semua masyarakat di Indonesia bisa menghentikan peredaran atau penyebaran virus ini. Tuhan, berikan kepada kami semua kesadaran, supaya kami mau melakukan untuk memakai masker setiap saat, pada saat kami keluar. Dan kami juga mencuci tangan kami pada saat kami beraktivitas.
Dan kami juga mohon supaya kami juga mau menjaga jarak. Dan orang-orang juga, mereka juga secara spontan bersama-sama menjaga jarak. Sehingga mereka tidak tersinggung, akan tetapi mereka sama-sama pengertian. Dan juga Tuhan, supaya kami juga tidak berkerumun, kami tidak usah untuk duduk-duduk ngobrol-ngobrol bersama-sama dengan dalam kerumunan. Biarlah semua keinginan itu dihilangkan, sehingga kami boleh menjalankan PSBB ini dengan baik, dan Indonesia boleh terlepas daripada penyebaran virus corona ini lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Bapak Ibu, kita mau memasuki pokok doa yang kelima, yaitu kita minta kepada Tuhan agar para pendeta, para pemimpin gereja atau para majelis, mereka juga diberikan hikmat bijaksana, karena mereka harus melayani jemaat dengan melakukan social distancing. Biarlah dengan ide-ide kreatif dan juga keinginan yang tinggi dan kasih, sehingga pengembalaan dan juga pembinaan kepada jemaat masih bisa dilaksanakan. Jemaat boleh tetap merasakan pimpinan dan pertolongan kasih Tuhan melalui program-program yang dipersiapkan ini. Kita berdoa untuk para pendeta dan juga para pimpinan gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami kembali datang ke hadirat Engkau. Kami mau berdoa untuk para pendeta dan para pemimpin gereja yang saat ini harus melayani jemaat dengan melakukan social distancing. Mereka harus melayani jemaat, tetapi mereka tidak bisa bertemu muka seperti saat-saat yang lalu. Mereka mungkin dengan menggunakan Zoom atau menggunakan komunikasi WA ataupun komunikasi yang lain. Akan tetapi Tuhan, biarlah Engkau memberikan ide-ide dan kreativitas kepada para pemimpin gereja ini, sehingga mereka bisa tetap melayani jemaat, membina jemaat, dan juga memberikan kepada jemaat kekuatan dan juga pengembalaan, sehingga jemaat tetap terpelihara, sehingga mereka jemaat juga tetap masih merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya untuk pokok doa yang ke-6. Kita mau berdoa untuk gereja kita, untuk GKBI. Pertama-tama kita berdoa untuk pergumulan jemaat yang mungkin ada kesulitan ekonomi karena situasi seperti ini, atau ada kelemahan tubuh, atau ada yang mencari pekerjaan, atau mencari pasangan hidup, atau juga yang merindukan anak, atau ada jemaat yang undur iman. Siapapun itu, yang kita teringat siapapun mereka, sebutkan nama, panggil, minta Tuhan tolong mereka. Yang kedua, untuk GKBI juga, kita berdoa untuk para rohaniwan di GKBI. Para rohaniwan agar bisa kompak dalam menyusun strategi pelayanan, pembinaan, dan pengembalaan. Biar Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap rohaniwan, berikan kasih, berikan managerial skill, berikan leadership skill. Kita berdoa untuk dua hal ini di gereja kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menempatkan kami untuk berjemaat di GKBI. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, karena kami tahu banyak jemaat yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mungkin yang mereka terdampak karena situasi seperti ini. Mereka mungkin ada harus bekerja di rumah, tapi mereka juga mendapatkan mungkin potongan gaji, sehingga mereka mendapatkan pengurangan daripada penghasilan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, ada yang sakit. Tuhan, lawat mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, dan berikan juga damai sejahtera dan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang masih mencari pekerjaan,
Tuhan juga tolong. Tuhan juga tolong jemaat yang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan kepada mereka pasangan hidup yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon jika ada jemaat yang menginginkan untuk memiliki anak, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, kami juga melihat mungkin ada jemaat teman-teman kami yang undur karena situasi ini. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan penghiburan sehingga mereka tetap ada semangat. Mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka tidak undur dan mereka tidak terjatuh ya Tuhan. Tolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para rohaniwan Gereja Kristus Bojong Indah. Tuhan terima kasih kalau selama ini kami sudah mendapat pembinaan dan pimpinan dari mereka. Akan tetapi Tuhan, kami juga memohon supaya Tuhan juga memberikan kepada mereka kekompakan. Memberikan kepada mereka supaya seiring sejalan. Memberikan kepada mereka juga hikmat bijaksana dan juga kasih. Dan juga berikan kepada mereka skill-skill yang mereka butuhkan untuk membina jemaat, untuk membina organisasi. Ya Tuhan, berikan kepada mereka managerial skill, leadership skill, dan apapun yang dibutuhkan Tuhan berikan kepada mereka semua. Sehingga sungguh gereja kami boleh menjadi gereja yang jemaatnya mau bertumbuh, jemaatnya ada kebangunan rohani, jemaatnya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami undang Evangelis Nesa untuk memberikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama berdoa, mari saya mengajak kita untuk membuka Matius 2. Matius 2 ayat 23. Matius 2 ayat 23 saya akan membacakan bagi kita semua. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Lalu yang kedua juga kita akan sama-sama membaca dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 46. Yohanes 1 ayat 43 sampai 46. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Demikian firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Ya Bapak, di dalam kesempatan ini bersama-sama kami ingin mempelajari tentang Matius dan juga Yohanes ini, di mana kami bersama-sama mau mengerti makna dari kedatangan Tuhan Yesus dari kota Nazaret. Untuk itu Tuhan berikan kami fokus, Tuhan berikan kami kesiapan hati sehingga kami bisa memaknainya dan juga bisa melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu, seringkali kita memberikan label pada seseorang. Tujuannya itu untuk memudahkan kita mengenali mereka. Apalagi kalau nama-nama teman kita atau nama saudara kita itu adalah nama-nama yang unik gitu ya, nama-nama yang jarang, bukan nama yang unik, bukan nama yang jarang gitu. Mungkin aja kan kita bisa kenal tuh 3 nama Andi gitu, 3 nama Agus gitu kan. Jadi untuk bisa melabelkan siapa sih yang lagi diomongin nih, siapa sih yang lagi dimaksud, itu kita memberikan label kepada orang tersebut. Perlu ada label kepada tiap-tiap orang supaya kita tahu siapa yang sedang kita bicarakan. Nah, biasanya label yang diberikan itu berdasarkan dari ciri khas orang tersebut. Kesukaannya apa, hobinya apa, daerah rumahnya tuh di mana gitu. Atau mungkin kota asalnya dari mana begitu. Misalnya kalau saya lagi ngobrol sama teman lama, udah jarang ketemu, terus tahu-tahu ketemu, akhirnya ngobrol, terus ditanya, Nesa, kenal nggak si Andi? Kamu inget nggak si Andi? Mungkin saya akan jawab, Andi yang mana? Andi yang anak penjual di toko emas atau Andi yang kutu buku gitu. Jadi ada ciri khasnya, ada labelnya yang kita berikan pada orang-orang. Nah di zaman dulu
di zaman Yesus, ini adalah hal yang wajar jika kita melabelkan seseorang dari tempat kota asal mereka. Kita tahu Yusuf dari Arimatea, pernah disebutkan di dalam Alkitab. Kita tahu Simon dari Kirene. Dan juga Filipus, tadi juga kita baca dari Yohanes, Filipus juga diberitahu dia berasal dari kota Betsaida, gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk Yesus. Yesus juga dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Yesus sebenarnya itu lahir bukan dari Nazaret, tapi Yesus lahir dari kota Bethlehem, kota Daud. Tetapi tertulis di dalam Injil Matius bahwa Yusuf membawa Maria dan juga Yesus tinggal di Nazaret. Sehingga Yesus besar dan juga dikenal dari kota Nazaret. Nah, Nazaret itu sendiri merupakan sebuah kota yang berada di dekat Galilea, Bapak Ibu. Jadi Nazaret ini termasuk kota di daerah Israel Utara. Berdekatan dengan Galilea, Kana, Tiberias, Samaria, itu ada di utara semua. Sedangkan orang-orang Yahudi itu tinggal di daerah selatan. Yerusalem, Bethlehem, Betania, Emmaus, itu semua di daerah selatan. Nah, orang Yahudi di zaman itu memandang rendah orang-orang yang tinggal atau berasal dari kota-kota utara. Karena mereka itu sangat menjunjung tinggi ras mereka, yaitu Yahudi asli. Dan mereka menganggap orang-orang yang kawin campur seperti orang Samaria itu adalah orang-orang yang rendahan, yang dianggap second class atau kelas 2 gitu. Memang kalau melihat dari kultur mereka, orang Yahudi yang tinggal di selatan ini itu seperti orang-orang yang berkelas, Bapak Ibu. Jadi gaya mereka itu gaya kaum jet set gitu kan, yang classy, yang anggun. Sedangkan orang-orang yang di daerah utara itu kurang berkelas karena mereka ini sudah bercampur dengan kaum-kaum non-Yahudi. Ditambah karena mereka menikah dan juga berelasi dengan kaum non-Yahudi, maka orang-orang ini ikut-ikutan kepercayaan dari orang-orang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi yang asli, orang Yahudi di daerah selatan ini, itu benar-benar memandang sebelah mata kepada orang-orang yang di daerah utara ini. Nah, di dalam teks yang tadi kita baca, di Yohanes tadi, Natanael itu terkaget-kaget mendengar Filipus berkata ada seorang Mesias datang dari kota yang rendah, gitu. Bagi Natanael tidak mungkin dia bisa menerima perkataan Filipus. Kalau misalnya Filipus saat itu bicara, aku ketemu Mesias loh, namanya Yesus. Nah, itu oke tuh. Natanael bisa terima gitu. Tapi karena Filipus bilangnya namanya Yesus, anak Yusuf dari Nazaret gitu. Nah, Natanael kaget. Natanael tersandung mendengar nama Nazaret itu. Karena bagi Natanael nggak mungkin seorang Mesias itu kok datang dari kota yang hina. Jadi sulit bagi Natanael untuk bisa memahami hal ini. Nah, tapi mungkin juga Bapak Ibu di antara kita semua itu juga kita bertanya, ngapain kita ngurusin Yesus berasal dari mana? Apa pentingnya ngurusin kota asal seseorang? Nah, hal ini mungkin biasa saja kalau tidak ada ayat Matius 2 yang tadi kita baca Bapak Ibu. Tapi jadi perlu digali, perlu dipelajari karena Matius dengan sengaja mencatat bahwa ini merupakan penggenapan dari nubuatan. Dengan Yesus dari Nazaret, dengan Yesus datang dari Nazaret, sebenarnya ia sedang memenuhi nubuatan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Memang tidak ada, kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama, memang tidak ada nubuatan yang secara khusus gitu ya, secara plek-plekan menyebut kota Nazaret Bapak Ibu. Tetapi di dalam Yesaya 53, kita bisa melihat nubuatan bahwa seorang Mesias itu akan dihina dan akan menderita. Nah, Nazaret ini cocok dengan deskripsi seperti itu. Karena kota Nazaret menyatakan kedudukan yang rendah. Orang-orang menanti-nantikan Mesias itu lahir dari Yerusalem, lahir dari kota yang menjadi harapan bagi mereka. Tetapi Yesus datang dengan membalikan konsep seperti itu. Yesus memilih untuk tidak dilahirkan di sebuah kerajaan. Kita sama-sama tahu bahwa ia lahir di dalam sebuah palungan. Tetapi bukan hanya itu saja. Dia pun juga memilih untuk tidak dibesarkan di dalam sebuah kota bergengsi seperti Yerusalem. Ia datang dan besar menjadi seorang yang tinggal di dusun, Bapak Ibu. Ia memilih untuk menjadi orang yang tidak tinggal di dalam kota yang bergengsi dan dia memilih untuk tidak dikenal. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Kenapa harus seperti demikian? Dari hal ini kita bisa belajar untuk tidak mengharapkan apa yang dipandang oleh manusia. Manusia seringkali mengharapkan sesuatu yang besar dan berpikir yang besar itu akan memberi jaminan yang pasti kepada kita.
Makanya kita menggantungkan hidup kita untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Kita menggantungkan hidup kita untuk mencari pasangan yang kita pikir bisa mengubah status ekonomi kita. Kita pikir bisa mengubah status sosial kita sehingga kita memiliki hidup yang lebih baik. Kita menggantungkan hidup kita kepada hal-hal yang besar dan kita meremehkan hal-hal yang kecil. Tetapi Allah kita, uniknya Allah kita justru datang melalui sesuatu yang tidak dipandang mata. Maka sekarang kita mengerti bahwa ketika kita mendengar Yesus orang Nazaret atau Yesus dari Nazaret, penekanannya itu bukan pada kota Nazaretnya Bapak Ibu. Tetapi kepada siapa yang rela disebut orang Nazaret itu. Kalau mata kita hanya memandang kepada kemegahan, kalau mata kita hanya memandang kepada power, kita nggak akan pernah mau percaya pada Yesus. Karena Yesus datang dari Bethlehem, datang dari Palungan, dan bahkan besar dari kota yang tidak dipandang. Tetapi kalau kita benar-benar mencari seorang penyelamat, justru kita bisa melihat betapa indahnya Tuhan kita. Dia yang adalah Allah, dia rela disebut menjadi orang Nazaret. Dia yang adalah Allah, dia rela untuk direndahkan dan tidak dipandang. Sekarang pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu, kemana iman kita tujukan selama ini? Di mana tumpuan hidup kita selama ini? Apakah sesuatu yang besar itu menjadi harapan kita, sedangkan sesuatu yang kecil justru menjadi keputusasaan bagi kita? Apakah selama ini kita mempunyai cara pikir, cara pandang seperti itu? Ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan bekerja melampaui pengetahuan manusia. Ia bisa bekerja dari sesuatu yang besar, tapi ia pun juga mampu untuk bekerja dari sesuatu yang kecil. Tuhan bisa bekerja dari sesuatu yang luar biasa, tapi dia juga mampu untuk melakukan sesuatu yang remeh. Untuk itu kiranya iman kita bersandar bukan kepada apa yang dunia katakan besar Bapak Ibu, tetapi biarlah iman kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu melakukan perkara-perkara melalui hal-hal kecil. Bapak Ibu, di manakah posisi kita saat ini? Apakah mungkin hidup kita saat ini sedang berada di dalam roda kehidupan di atas, atau mungkin sekarang sedang berada di bawah? Tetapi teruslah percaya kepada Tuhan yang memiliki rencana yang indah bagi kita. Percayalah karena penyertaannya itu sempurna bagi kita Bapak Ibu. Dia tidak mungkin meninggalkan kita, dan dia terus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk itu mari sama-sama saya mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita sama-sama renungkan. Mari kita nyanyikan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, jika selama ini kami hidup memandang kepada hal-hal yang besar, jika selama ini kami mencari hal-hal yang besar, ampunilah kami. Jika selama ini kami meremehkan hal-hal yang kecil, kami tidak menghargai anugerah-anugerah yang kecil, ampunilah kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami terus bisa memandang hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada hal-hal yang besar ataupun yang kecil. Ajar kami agar iman kami terus semakin bertumbuh, semakin besar, dan berakar di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami pun bisa menjalani hidup kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami menjalani hidup kami, langkah kami, satu langkah demi langkah, kami terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Pimpinlah setiap hidup kami ya Tuhan, pimpin anak-anak-Mu, agar kami pun bisa mengucap syukur dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami terus bisa beriman hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan sama-sama berjumpa lagi di persekutuan doa hari Rabu tanggal 17 Juni yang akan dipimpin dan dibawakan oleh Pendeta Adi Eliwaru dengan tema Akulah Terang Dunia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.